Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita masih di mata kuliah Geometri Jalan Raya di pertemuan ke-13. Dan hari ini kita akan membahas mengenai persimpangan sebidang, ya. Dan seperti apa sih persimpangan sebidang? Nah, mungkin teman-teman sering sekali melihat karena sebagai pengemudi, ya, karena sebagai pelaku lalu lintas di jalan raya, saya yakin teman-teman sudah sering melihat atau mengamati atau bahkan sebagai pelaku yang berada di sekitar persimpangan tersebut. Jadi misalnya ini ada di simpang 4 Ring Road, ya, yang merupakan salah satu jalan nasional di Yogyakarta. Ya, ini juga sama. Yang ini persimpangan tak sebidang, ya, yang ada di flyover sama di Ring Road juga. Ini ada di Jembatan Layang Jombor, flyover Jombor. Nah, ini adalah di Simpang 4 Tugu Yogyakarta. Nah, yang ini ada yang tahu ini ada di mana? Ada di sebuah lokasi di sana, ya. Ini ada di Simpang Janti. Dan yang ini berdekatan dengan pusat kota. Ini adalah salah satu contoh simpang, ya, lengkap dengan berbagai simpang bersinyal, ya. Ini ada lengkap dengan berbagai prasarana yang ada. Misalnya adalah traffic light, ya, ini traffic light. Baik, jika melihat tadi jenis-jenis simpang yang sudah ditampilkan, sesungguhnya simpang itu, teman-teman, terbagi menjadi dua, yaitu secara infrastruktur menjadi sebidang dan tidak sebidang, atau disebut intersection dan interchange. Dan untuk simpang sebidang sendiri, itu terbagi dua lagi, ya, berdasarkan sistem manajemen yang atau sistem kontrol yang dilakukan pada simpang tersebut, yaitu dengan kontrol, ya, berkontrol maupun tidak berkontrol. Nah, sedangkan di simpang tidak sebidang atau interchange itu juga terdiri dari dua tipe, ya, yaitu dalam skema overpass berarti ada jembatan layang di atasnya, dan simpang tipe underpass yang berarti ada jalan lain di bawah jalan utama. Nah, sebenarnya apa bedanya intersection dan interchange? Ya, kalau tadi teman-teman melihat tipe-tipenya yang mendukung keduanya, sebenarnya saya yakin teman-teman sudah tahu, ya, bahwa perbedaannya apa, ya. Jadi kalau intersection itu dia pertemuan dua atau lebih ruas jalan yang sebidang, sebidang, atau sering disebut sebagai persimpangan. Nah, sedangkan interchange itu adalah pertemuan dari dua atau lebih ruas jalan yang tidak sebidang atau sering disebut sebagai persilangan. Oke. Nah, ini juga karena kriteria masing-masing, ya, sehingga geometri simpang itu harus dibuat sebaik-baiknya dan terutama untuk koneksi, ya, antara jalan baik primer dengan sekunder supaya dapat terkoneksi dan juga aman, ya, aman dan nyaman bagi pengemudi terutama. Nah, ini juga beberapa batasan, ya, ada beberapa batasan. Salah satunya adalah sebaiknya tidak boleh dari 4 lengan cabang untuk simpang tersebut kecuali dengan tipe bundaran. Cabangnya loh, ya. Tapi yang terjadi saat ini adalah sebenarnya dengan beberapa pengembangan, ya, berdasarkan dari segi keindahan maupun ruang tata guna lahan yang ada di sekitar jalan tersebut menyebabkan ada beberapa percabangan dari suatu simpang. Jadi misalnya yang teman-teman lihat di sini, ya, ada 4 pengembangan. Yang pertama ini tipe terompet, ya, cantik sekali, ya. Ini yang
Ini dari segi geometri sangat cantik sekali, dan kita harus mendesain, kita yang mendesain ini, seorang civil engineer ya, di bidang civil engineering. Nah, sedangkan yang kedua ini di nomor B ini adalah simpang interchange dengan 3 cabang. Ya, 3 cabang di sini. Walaupun terlihat banyak percabangan ya di sini tipe B ini, tapi sesungguhnya dia hanya ada 3 lengan ya, dari lengan taruhlah ini lengan timur, ini lengan barat, dan ini adalah lengan selatan. Walaupun di sini terlihat liuk-liuknya ya, pembagian ruas jalan yang ada, karena misalnya nih teman-teman ya, dari lengan barat saja untuk lajur 2 arah yang berkebalikan dia terpisah, sehingga terlihat seperti banyak cabang ya. Nah, oke, terus yang C ini adalah dengan 1 kuadran teman-teman, jadi bentuknya adalah berkesinambungan, berlanjut terus dalam 1 kuadran. Nah, yang keempat ya, ini tipe diamond ya, seperti diamond ya, seperti berlian bentuknya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan bentuk berlian ya, itu seperti mirip ini gitu. Tapi tetap ini jumlah cabang dari lengan yang ada adalah 4, hanya 4. Oke. Nah, itu dari konfigurasi untuk simpang tipe ini. Nah, ini yang lain, tipe yang lain teman-teman. Jadi ini lebih banyak lagi lengan tipe geometri jalannya untuk jenis interchange, tidak sebidang ini ya. Jadi yang single point urban interchange. Jadi kalau yang E ini ya, ini sering dipakai di perkotaan. Kenapa? Teman-teman lihat di sini ada titik-titik di mana bukaan ya, ini bukaan jalan atau percabangan itu yang masuk atau turun menuju di bawah gitu. Jadi seolah-olah memperlihatkan bahwa di sana ada akses masuk atau keluar, sehingga terlihat bahwa di dalam atau di bawah dari interchange tersebut adalah suatu tujuan ya, suatu tarikan atau bangkitan dari transportasi perjalanan. Nah, sedangkan yang F ini adalah tipe clover leaf ya, daun clover. Ya. Nah, ini parsial aja nih, separuhnya nih yang F ini. Kalau yang full yang G. Jadi ini bentuknya kayak daun clover. Kalau teman-teman ada yang mungkin suka main remi atau pernah melihat kartu remi, nah ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada berliuk-liuk begitu. Ya, sangat indah. Nah, yang lain ini yang H, ini untuk all directional for leg ya. Jadi untuk satu ruas, satu ya lajur ya, ini lajur misalnya ini untuk selatan ada lajur ke utara ya, arah saya tulis arah 1 dan arah 2 ya, menuju dan masuk ke selatan ya teman-teman. Nah, ini untuk satu lajurnya itu bisa mengakses atau diakses dari langsung menuju ke semua lengan. Ini saya kebalik ya, ini yang 2, ini yang 1, karena ini di luar negeri sistemnya, jadi setir kiri ya. Ini misalnya dari lengan yang 1 ini ya, untuk satu arah, dari satu arah selatan untuk lengan yang 1 untuk pendekat selatan, oke. Dari ruas yang 1 ini, nomor 1 ya, itu bisa langsung dia dari ujung ini dia mengakses ke seluruh arah. Ini jadi arah ke kanan, ke timur, ke barat langsung, ini yang ke barat ya. Ini yang ke timur ya, ini yang ke barat, teman-teman, yang ini yang langsung ke utara.
gitu. Jadi langsung satu lengan dia bisa mengakses ke 3 lengan yang lain. Sedangkan di ruas jalan yang di ruas kedua untuk akses jalan masuk ke arah selatan ini juga langsung bisa dituju oleh 3 lengan yang lain. Baik, dan ini selanjutnya ini adalah aplikasinya di lapangan ya teman-teman. Bagaimana ada beberapa tipikal dari interchange. Ya. Jadi yang pertama seperti ini teman-teman dengan abutment di sebelah kanan dan kiri penguatan tanah. Nah ini untuk aplikasi multi level ya. Jadi ada beberapa tingkat-tingkat dari jalan ya. Ini bisa dilihat 1, 2, 3 ya. Sangat indah gitu ya. 4 gitu. Jadi ini multi level. Ini mungkin aplikasi yang tadi yang sudah kita lihat di sketsanya tadi ada clover leaf, full clover leaf gitu. Ya, ada yang diamond tadi. Nah, aplikasinya kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk overpass. Overpass ini ada di Indonesia. Ya, kalau yang sebelah kanan ini di luar negeri, di yang sebelah kiri itu ada di Indonesia. Ini overpass. Nah, ada juga sebenarnya underpass ya untuk jalan atau persimpangan yang memiliki akses jalan turun dari jalan utama. Ini adalah contoh yang lain teman-teman untuk 3 lengan ya. Interchange dengan semi directional design. Jadi ini dari satu lengan ya, misalnya ini adalah lengan barat ya, ini ada 2 akses jalan dari yang sebelah timur lalu dari yang sebelah selatan ini di sini gitu. Jadi semi directional, indah sekali ya. Nah, ini adalah contoh yang lain untuk bangunan interchange yang dia berada di atas sungai. Baik, itu gambaran secara visual untuk aplikasi interchange di lapangan. Nah, sebenarnya sebelum ke sana, teman-teman, saya ingin sedikit memflashback tentang kapan kita menentukan dalam sebuah kontrol desain pada simpang, ya. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah delay atau tundaan, dan yang kedua adalah arus salah duanya ya. Jadi yang pertama adalah delay, tundaan. Satuannya apa nih? Menit per kendaraan atau waktu berkendaraan ya. Nah, yang kedua adalah arus. Arus bisa kendaraan per jam atau dengan SMP ya, satuan mobil penumpang per jam, atau PCU dalam bahasa Inggris, passenger car unit. Nah, seperti teman-teman lihat pada grafik ini ya, di sumbu X dan sumbu Y, teman-teman lihat ya, semakin tinggi traffic flow-nya, semakin tinggi arusnya, dengan semakin tinggi tundaannya, maka akan lebih bagus jika didesain suatu simpang dengan bersinyal ya. Tapi jika memang trafficnya tidak terlalu tinggi, misalnya ada di sekitar sini gitu, ya, dengan tundaan juga nggak terlalu tinggi, di sini misalnya, maka sebaiknya dilakukan dengan unsignalized. Karena apa, teman-teman? Salah satu prinsip yang perlu kita perhatikan ketika membuat kontrol pada simpang, utamanya adalah dengan bersinyal, yang perlu dicatat adalah perubahan yang terjadi pada tundaan di simpang tersebut. Jadi jangan sampai dengan adanya simpang bersinyal, ya, tundaan pada lengan di simpang bersinyal tersebut lebih tinggi daripada tundaan ketika dia tanpa sinyal. Maka itu kalau demikian adanya, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap fase, siklus maupun keputusan untuk membangun sinyal di dalam simpang. Baik,
Selanjutnya ini adalah apa saja perancangan bentuk dan jumlah kaki simpang ya, dan dimaksudkan untuk apa gitu ya. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kapasitas, jelas. Jadi semakin tinggi kapasitas suatu lengan atau suatu jalan ya, itu pasti dia akan meningkatkan kinerja dengan volume yang sama loh ya. Jadi jangan sampai kita semakin banyak melebarkan jalan, semakin menambah bentuk lengan pada simpang ya, dengan bentuk yang lebih nyaman bagi pengendara, itu justru malah menambah jumlah kendaraan. Nah, itu akan kejar-kejaran nanti jadinya ya. Lalu yang kedua, ini adalah untuk mengurangi titik konflik. Sebelumnya saya jelaskan dulu tadi maksudnya kejar-kejaran gimana. Jadi kapasitasnya meningkat dengan adanya, maksud saya tadi dengan adanya penambahan lengan, penambahan lebar jalan, penambahan jumlah jalan, itu akan meningkatkan kapasitas, pasti dong ya. Nah, jangan sampai dengan adanya peningkatan kapasitas ini membuat orang menjadi semakin lebih bersemangat untuk memiliki kendaraan pribadi. Nah, sehingga nanti kapasitasnya oke meningkat, tapi jumlah kendaraannya juga meningkat. Nah, yang kayak gini ya otomatis kemacetan dan kinerja yang terjadi pada lengan atau simpang tersebut akan tidak semakin baik gitu, karena jumlah kendaraan yang melintas juga semakin banyak ya. Itu maksud saya. Lalu yang kedua, ini perancangan bentuk dan jumlah juga dimaksudkan untuk mengurangi titik konflik. Diharapkan dengan adanya bentuk yang lebih lebar, jumlah kaki simpang yang lebih banyak gitu, itu akan menimbulkan kelegaan, lebih lega, lebih luangnya lebih lebar gitu, sehingga titik konflik kendaraan semakin menurun. Sehingga dari sini diharapkan juga bisa mengurangi kecelakaan dan meningkatkan angka keselamatan di simpang. Ya, ini adalah yang lain bentuk persimpangan sebidang. Saya rasa teman-teman sudah paham ya, untuk simpang sebidang ada cabang 3, cabang 4, cabang banyak ya, banyak juga yang lebih dari 4. Dan itu akan lebih bagus jika didesain dengan bundaran. Baik, lalu ini juga prinsip ya teman-teman, untuk kita mengamati bagaimana arus melewati simpang. Ya, jadi yang pertama diharapkan akan lebih baik ya, lebih baik jika arus yang keluar itu langsung masuk ke kaki simpang yang lain, dan juga menyeberangnya tidak langsung gitu. Jadi maksudnya tidak langsung itu adalah ada jeda waktu, nah sehingga bisa terbentuk dalam sebuah platun gitu. Misalnya gini, jadi kenapa kita bentuk simpang bersinyal, kan sebenarnya kita membentuk sebuah gerombolan ya, gerombolan lalu lintas atau gerombolan kendaraan, sehingga keselamatannya diharapkan akan lebih baik. Nah, sehingga bagaimana nih kita bisa mengatur arus di simpang? Nah, tadi ya saya sudah sebutkan tadi dengan membuat tadi platun-platun, kelompok-kelompok, dan juga salah satu yang mempengaruhi adalah dengan adanya perbaikan geometri yang ada di dalam simpang tersebut. Sebelumnya juga saya perlu jelaskan kembali mengenai jenis-jenis konflik, ya, merefresh kembali teman-teman bahwa konflik ada 4 ya. Yang pertama adalah crossing, memotong. Ini ada beberapa tipe, secara direct atau langsung, bentuknya seperti ini. Jadi langsung ya, jadi sini ada konflik di situ. Lalu ini opposed, berlawanan, miring ya, miring, obligate, dan multiple. Multiple ini berarti ada beberapa kendaraan yang terlibat dalam konflik crossing tersebut. Lalu yang kedua diverging atau memisah. Nah, ini memisah dari yang awalnya bersama jadi berpisah gitu. Dari berpisah, yang satu ke kanan, yang satu lurus, yang satu ke kiri, yang satu lurus, dan seterusnya. Dan yang ketiga ini juga salah satu jenis konflik, merging ya, bersatu atau menyambung atau bergabung.
Jadi yang awalnya dari dua arah yang berbeda menuju ke satu lengan yang sama, itu pasti nanti akan ada pertemuan di sini sehingga terjadi sebuah konflik yang mana ini berpotensi untuk terjadi kecelakaan ataupun waving, ya, nyaman ini. Jadi yang kanan mau ke kiri, yang kiri mau ke kanan. Nah, ini bahaya banget sesungguhnya ya. Sebaiknya kalau memang teman-teman mau ke kanan, ya posisinya ya awalnya udah di kanan. Kalau emang mau ke kanan kalau emang mau ke kanan ini harusnya udah ada di sini, ya langsung lurus aja. Tapi ini karena salah satu jenis konflik yang sering terjadi di simpang. Nah, baik teman-teman. Jadi ini adalah peta bahwa ada berapa sih titik konflik yang ada di simpang. Gitu. Nah, ini ada totalnya ada 32 titik konflik di simpang tidak berkontrol. Ya, tidak berkontrol. Totalnya ada 32 yang terdiri dari merging dan diverging masing-masing 8 buah dan crossing terdapat 16. Jadi mungkin teman-teman kalau mau dipetani lagi, didetailkan lagi, ini ada logo-logonya di sini. Yang mana yang merging itu yang mana sih? Yang lingkaran ini ada di sini gitu. Yang diverging yang mana? Yang cross seperti ini bentuknya. Atau yang crossing bentuknya titik-titik dengan warna blok. Nah, sehingga teman-teman kita sebagai seorang traffic engineer itu berusaha untuk mengurangi titik konflik ini. Kita coba melakukan suatu manajemen lalu lintas di dalam simpang. Seperti apa itu? Misalnya adalah dengan melarang belok ke kiri. Nah, jadi seperti apa? Misalnya ini. Kita lihat di lengan selatan ya teman-teman. Jadi kita meniadakan untuk belok ke kiri. Nah, sehingga ini konflik yang terjadi di sini tidak ada. Nah, dari sini kita bisa memetakan bahwa berkurang sebanyak 8 konflik. Nah, sedangkan pada tipe T, ya, T-type intersection, simpang 3 dengan bentuk yang seperti ini, seperti huruf T, ya. Ini berarti kita hanya terdapat 8 titik konflik. Ini salahnya ada 8 konflik poin. Karena tadi berkurang 8, jadi di sini kurang lebih ada 12. 3 kali 4 ya 12 konflik poin. Nah, justru ini mungkin jumlahnya ya, ini salah ya, harusnya 12 ini. Ini ada 3, tiap sumber berarti 3 kali 4 adalah 12. Nah, ini adalah salah satu upaya juga untuk mengurangi titik konflik dengan membangun separator atau disebutnya adalah sebagai kanal. Sistemnya disebut kanalisasi. Jadi kanalisasi ini bisa dalam bentuk full. Ya, full itu artinya full itu berarti dia terbangun gitu. Jadi bentuknya adalah seperti median, ya, pulau atau pulau gitu, pulau lalu lintas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang di blok ini adalah bentuk kanal dalam bentuk full kanal. Nah, yang nggak full seperti apa? Yang nggak full itu ada biasanya di simpang juga yang dia dengan metode marka. Ya. Jadi ada yang full channel dan ada channel itu ada 2. Pertama full dan yang kedua adalah dengan full channel. Yang kedua bisa dengan menggunakan marka kanal dalam bentuk marka. Jadi dia terdapat pemisahan arus di dalam setiap lengannya untuk menuju tujuan penyeberangan dalam simpang. Nah, ini adalah jenis simpang ya, coding ini teman-teman. Jadi misalnya ini ada di MKJI teman-teman, ada 422, 424, 42M. Ada yang tahu, masih ingat ini apa maksudnya? Saya kasih contoh ya, misalnya adalah 422. Berarti adalah ada 4 lengan pada simpang tersebut ya, dengan 2 arus ya, dan 2 arah. 2 arus dan 2 lajur. 2 lajur. Nah, kalau yang di 424M
Ya, ini. Berarti ada 4 lengan. Ya, dengan 2 ini ada 2 yang 2 arah, 2 jalur, 2 jalur bukan arus ya, 2 jalur dan ada 4. Nah, ini ada yang terdiri dari 4 lajur. Nah, M itu apa? M itu adalah median. Ada pembatas di sini. Ini median. Ini median. Ya, ini median. Gitu, teman-teman. Ini tipe simpang yang lain untuk simpang 3. Penjelasannya sama dengan slide sebelumnya. Nah, baik, sebenarnya di sini saya ingin teman-teman juga sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, teman-teman bisa berdiskusi atau mencari tahu gitu. Misalnya ada 5 pertanyaan yang saya desain di sini, mungkin bisa di-pause dulu videonya, lalu teman-teman bisa coba brainstorming ya. Misalnya yang pertama, bagaimana sih cara mengatur sudut pada simpang? Bagaimana sih mengatur jarak pandang pada simpang? Bagaimana mengatur lebar lajur belok kanan atau kita sebut sebagai taper, dan juga yang lain bagaimana mengatur lengkung pada persimpangan. Dicoba dulu untuk tiap jenis. Di sini ada nomor 5 ini. Baik, sudah brainstormingnya? Nah, baik, kita akan bahas di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada sebuah simpang, itu di sana ada sebuah sudut yang terjadi ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu ya teman-teman? Jadi sudut, ini nih sudut kan, ini bersudut, ini bersudut, itu bersudut. Nah, jadi sudut simpang itu memang lebih baik dibuat secara tegak lurus satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya memang penglihatan atau view dari pengemudi ketika berbelok itu akan lebih baik. Dan juga itu akan sangat bagus untuk mempersingkat dari waktu tempuh di simpang. Nah, akan tetapi ada suatu lokasi dengan tata guna lahan tertentu yang menyebabkan sudutnya itu kurang dari 60 derajat. Nah, ini dia. Ini kalau simpang yang seperti ini sebaiknya, jadi misalnya gini teman-teman. Nah, begini. Ya. Nah, simpangnya gini, ini misal ada 50 derajat. Nah, ini perlu diatur kembali. Kenapa? Karena ini akan sangat tajam manuver dari kendaraan, sehingga menyebabkan keselamatannya juga perlu kita pertimbangkan ketika mendesain geometri. Ya. Jadi ini ya beberapa contoh dari suatu simpang yang membutuhkan realignment. Jadi perlu untuk mendesain kembali. Misalnya ya yang A, ini adalah sebuah simpang dengan kemiringan tertentu. Jadi awalnya yang titik-titik ini awalnya. Ya, sehingga kita coba desain kembali dengan bentuk yang seperti ini. Ini adalah tadi ya contohnya ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa yang putus-putus ini adalah yang lama. Jadi ini adalah yang lama. Lalu ini adalah saya tulis di sini ya. Ini adalah before. Oke, dan yang ini adalah after. Nah, sehingga contohnya ini kalau awalnya ini yang cuman mungkin kurang dari 90 derajat ya. Taruhlah di sini 60 gitu. Nah, kita coba desain dilengkungkan lagi ya, sehingga di sini sudutnya menjadi 90 derajat. Nah, demikian. Nah, yang C ini juga ini offset T with interior left turns. Jadi ini adalah untuk kita anggapan adalah dengan sistem setir kiri ya. Jadi yang awalnya seperti ini akan menyulitkan bagi pengemudi untuk belok ke kiri ini dari arah yang
sana untuk belok ke kiri akan susah karena dia tajam. Nah, sehingga kita perlu mendesain kembali alinyemen pada geometri simpang tersebut menjadi seperti ini. Sehingga sudutnya bisa 90 derajat. Dan yang lain. Seperti gambar di sini. Jadi beberapa perbaikan yang perlu kita desain. Tapi sekali lagi memang ini juga perlu melihat dari tata guna lahan dan juga bagaimana ketersediaannya ya, ketersediaan lahan yang ada di sekitar simpang tersebut. Nah, ini juga contoh lain yang mana simpangnya tidak saling tegak, teman-teman ya, yang perlu direview untuk adanya perbaikan geometri. Sehingga nanti sudutnya bisa lebih ideal. Nah, ini juga tapi jadi sebaliknya teman-teman ya, kalau ada sudut yang kurang dari 90 derajat, ini kan kurang dari 90 yang sebelah sini, maka di sudut yang lain pasti akan dia lebih dari itu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ketika mendesain dalam suatu simpang. Nah, ini tipe yang lain teman-teman ya. Dalam mendesain suatu simpang, kadang-kadang karena juga adanya lahan yang di lapangan sedemikian rupa ya teman-teman. Nah, ini ada yang perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau antar simpang seperti ini, jadi ini disebut simpang 3 ganda. Dari utara dan selatan ini tidak bisa secara sempurna, maka mungkin akan lebih baik jika dibangun kanal di sini di tengah-tengah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya terjadi kita memisah konflik di sini. Sehingga dia bergeser ke kanan simpangnya. Ini dia bilang geser yang dari sini ke sana. Nah, mungkin ini juga salah satunya kalau dilakukan tanpa menggeser akan menyebabkan sudut simpang bisa kurang dari 90 derajat. Atau ini juga menjadi simpang 3 ganda ya. Awalnya sebenarnya mungkin seharusnya simpang 4 ya, selain tadi lokasi di lapangan menyebabkan tadi sudutnya kurang dari 90, kurang dari 70, 60 ya teman-teman, menyebabkan tidak nyamanan dan kecelakaan tingkat keselamatan, maka akan lebih baik digeser lengannya menjadi jenisnya adalah simpang 3 ganda. Kalau yang ini persimpangan geser ke kiri, geser ke sana. Ini akan lebih, pokoknya di sini kalau geser-geser ini akan lebih baik jika jaraknya adalah lebih kecil dari 40 meter. Ya. Nah, ini juga tadi adalah aturan yang perlu diterapkan pada simpang tersebut. Nah, ini faktor lain yang tadi saya coba tanyakan pada topik diskusi bahwa bagaimana jarak pandang yang harus dipertimbangkan oleh desainer pada simpang ya, dipastikan bahwa approach side distance ASD ya, ketika dia melihat, jadi view pengemudi untuk melihat dari semua arah itu bisa clear ya. Ketika dia entering side distance juga perlu clear juga ya, dan juga safe intersection side distance. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini ada ESD tadi entering ya, ini mungkin tulisannya kecil, semoga teman-teman bisa melihat ini ya, entering ESD ini adalah sekitar angkanya di sana beberapa meter yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini juga ini ASD ya, approach side distance dari sini ke sana. Dan sebaliknya juga ESD itu panjang ya, ketika dia entering ya, mulai dia mendekati ke simpang dari sini sampai ke mulut dari simpang tersebut. Nah, ini adalah yang perlu kita pertimbangkan ketika
mendesain suatu simpang diupayakan bisa clear di sana. Ya, diharapkan supaya kendaraan itu dapat berhenti sebelum persimpangan. Jadi udah atau dia sudah ancang-ancang untuk melakukan pengereman. Dan selain itu gradien alinyemen vertikal diusahakan serendah mungkin. Jadi diusahakan kalau di simpang itu yang nggak nanjak dan nggak turun gitu, ya, datar. Nah, ini ada dari Bina Marga, teman-teman. Berapa sih jarak pandang pada persimpangan? Ya, jadi berapa? Tadi kan gambaran untuk ESD, ASD ya. ESD, ini ASD. Nah, sebaiknya berapa? Berapa meter? Tergantung dari kecepatan rencana. Semakin tinggi kecepatan rencana pada simpang atau ruas jalan tersebut, maka jarak pandangnya juga harus semakin lebar. Semakin luas gitu karena dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan pengereman pada kendaraan. Nah, yang lain ini yang perlu kita pertimbangkan juga teman-teman ya, berapa sih jarak tikungan pada simpang. Nah, masih ingat ya kemarin kita belajar tentang alinyemen horizontal, yang di sana ada TS atau TC. Ini apa nih? Masih ingat? Tangan spiral atau tangan circle. Jadi di mana di sana adalah suatu titik perubahan dari lurus menuju ke tikung. Jadi ada juga jarak minimal yang harus dipersimbang. Harus ada jarak minimalnya. Akan lebih baik jika itu dihindarkan sejauh mungkin. Minimal lebih besar dari jarak pandang henti. Minimal lebih besar dari JPH, yaitu dimulai dari titik peralihan itu sampai ke persimpangan. Ini adalah lebih besar dari JPH. JPH-nya berapa? JPH-nya tergantung dari apa teman-teman? Dari volume kecepatan ya, V rencana di jalan. Nah, yang lain ini teman-teman kita yang harus juga diperhatikan ketika mendesain simpang. Jadi harus ada berapa sih jarak antara simpang tersebut. Jadi diupayakan memang sebaiknya sejauh mungkin. Jadi jarak minimumnya harus lebih besar dari perkiraan panjang antrian yang terjadi ya. Ini teman-teman. Kita harus perhitungkan panjang antrian yang terjadi selama satu siklus periode berhenti. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi gimana maksudnya teman-teman? Jadi maksudnya adalah ketika taruhlah di sini dengan simpang bersinyal ya teman-teman. Ini ada antrian kendaraan begitu di sini. Nah, dengan antrian di sini, nah diupayakan adalah antrian ini jangan sampai dia melebihi. Kalau bisa ya di sinilah di tengah-tengah lah maksimal sehingga ketika kendaraan dari simpang selanjutnya mau menuju ke sana itu antriannya sudah hilang sehingga membuat lalu lintasnya menjadi lancar. Nah, atau sebenarnya kalaupun terpaksanya misalnya itu jaraknya kurang dari 1 km ya antar simpang, maka apa yang harus dilakukan adalah dengan membuat juga suatu manajemen lalu lintas dengan koordinasi sinyal. Ini adalah salah satu yang harus bisa kita desain jika memang jarak antar simpangnya tidak bisa diupayakan sejauh mungkin. Ya. Panjang jalinan dan panjang lajur pelambatan. Ini tadi ya. Jadi ketika di mana dia adalah perlambatan adalah ketika dia memulai untuk ngerem itu kalau bisa lebih kecil dari itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah lajur, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah sering melihat di dalam suatu ruas jalan dan simpang ya. Apa itu lajur? Nah, lajur itu adalah bagian dari jalur yang memanjang dan memang dimensinya tergantung kepada kecepatan rencana dan kendaraan rencana. Kendaraan rencana ini terutama untuk space manuver yang cukup ketika membelok. Nah, yang lain lajur belok kanan ya, ini juga sebaiknya disediakan pada setiap simpang, kecuali memang dilarang ya, dengan beberapa kriteria demikian. Okay. Nah, ini mungkin teman-teman tabel yang bisa dijadikan patokan untuk
berapa sih lebar lajur yang ideal tergantung dari kelas jalannya. Ya. Kelas jalan 1, 2, 3, masih ingat ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari apa teman-teman? Jadi lebih ke tonase dari atau beban kendaraan yang melintas. Berapa lajur yang ideal? Nah, yang lain teman-teman, ini adalah rules, aturan untuk lajur belok kanan. Ya. Nah, ini sebaiknya hanya untuk kendaraan yang volumenya 10.000 SMP per hari. Nah, ini sebaiknya dia memiliki lajur belok kanan. Nah, ini ada dua teman-teman yang harus disiapkan kita sebagai desainernya adalah membuat lajur meruncing atau lajur total dan juga lajur tunggu. Seperti apa itu? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah teman-teman lajur runcing itu yang mana dan lajur tunggu yang mana. Nah, ini lajur runcing, gambarnya jadi dia meruncing. Nah, ini adalah untuk lajur tunggunya. Menunggu ketika berbelok. Nah, ini adalah tipe jalan lajur belok kanan dan jika tanpa trotoar, ya, di sini tidak ada trotoarnya. Dan yang kedua adalah ini lajur belok kanan dengan perpindahan lajur di kaki simpang. Jadi ada perpindahan lajurnya di sini. Nah, ini adalah aturan teman-teman untuk taper atau lengkungnya. Tadi lajur runcingnya seperti apa. Nah, ini diupayakan memang ditambahkan pada suatu lengan jika memang lebarnya memungkinkan ya, ini memang harus lebar. Jadi misalnya ini dari awalnya yang dua lajur ya, menjadi 3 lajur khusus untuk menyediakan dia belok ke kanan. Nah, berapakah panjangnya? Sekali lagi teman-teman, ini berdasarkan dari kecepatan rencana. Jadi kita harus mendesain berapa LD lajur perlambatannya di sana dan lajur pergeseran. Jadi dia mulai menggeser ini di sini LC. Dari sini ke sana dia bergeser mulai dari yang awalnya lurus ya menjadi dia mau belok ke kanan. Nah, ini adalah tambahan berapa besaran. Nah, dari taper yang harus kita lakukan ya. Ini selain ini juga sebenarnya kita juga bisa menghitung dari rumus untuk mendapatkan nilai taper. Ini dia ya. Ini desain untuk persimpangan tanpa rambu ya, panjang untuk menampung kendaraan yang mungkin tiba selama 2 menit pada jam sibuk suatu hari. Nah, ini LS-nya jadi berapa? Tergantung dari jumlah kendaraan belok kanan per menit dan panjang rata-rata ruang yang dipakai oleh satu kendaraan. Nah, ini rumusan yang lain ya untuk simpang berlambu terutama itu adalah 1,5 kali dari jumlah rata-rata kendaraan yang berhenti dalam siklus